Silakan duduk. Terima kasih Bapak Guru. Oke. Baik, sekali lagi selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Guru. Sebelum memulai pembelajaran dalam proses aktivitas kita pada hari ini, Bapak Guru meminta salah satu siswa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, Bapak Guru meminta salah satu. Ya, Angel silakan. Kita semua adik-adik berdiri. Bapak Guru sekalian, marilah kita mengucapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada Angel yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sekarang Pak Guru cek dulu harian kalian. Sobai, Adik Pak. mau apa? Adik Pak. Ribu, Adik Pak. Religio, Adik Pak. Sapure, Adik Pak. Berado, Adik Pak. Bean Faiz, Adik Pak. Bean Meo, Adik Pak. Situmeo, Adik Pak. Juga Beri, Adik Pak. Sikonanu, Adik Pak. Nio Dua, Adik Pak. Gilidei, Adik Pak. Maukol. Adik Pak. Oke, bagus. Hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, setelah Bapak Guru mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini semuanya hadir ya. Semuanya hadir, itu menunjukkan bahwa rasa empati, rasa memiliki sebagai siswa. Tentunya kita harus memahami tugas dan kewajiban kita. Harapan Bapak Guru bahwa setiap hari harus hadir seperti ini, sehingga materi atau ilmu yang dipelajari setiap hari bisa diikuti dengan baik. Kalian bisa tahu, oh hari ini kami belajar ini, besok kami belajar ini, mata pelajaran ini, sehingga materi yang diterima bisa diterapkan di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, selain mengikuti perkembangan materi, juga Bapak Guru mengharapkan bahwa dalam proses pembelajaran harus benar-benar fokus. Mengapa harus fokus? Mengapa harus fokus? Supaya bisa mengerti supaya bisa mengerti makna atau materi yang diajar. Lalu yang berikut, dalam proses belajar menjaga sikap. Ketika teman ada yang salah, tidak boleh tertawa. Ketika ada teman yang membutuhkan bantuan, harus pinjam. Baik, sebelum melangkah ke materi, berikutnya, hari ini kita akan belajar tentang dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Coba siapa yang bisa mengulangi tujuan pembelajaran? Ayo, siapa yang bisa mengulangi tujuan pembelajaran hari ini? Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Ya, coba sama-sama. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Berarti kalian yang akan diminta untuk mengidentifikasi cahaya, bukan Bapak Guru atau bukan Bapak Guru, tetapi peserta didik mampu mengidentifikasi cahaya. Oke, baik Bapak Guru mau tanya, apakah kalian pernah melihat benda? Benda apa saja yang dilihat? Meja. Lagi.
Oke, bagus. Berarti pernah melihat benda loh? Ya. Sekarang pertanyaan Bapak Guru. Benda yang kalian lihat, benda-benda seperti apa yang dia bisa menghasilkan cahaya? Gelas. Air. Apalagi? Gelas. Lampu. Itu bisa menghasilkan Cahaya. Pernah lihat matahari? Benar. Apakah matahari bersinar itu bisa menghasilkan cahaya? Bisa. Jadi cahaya itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Itu sangat bermanfaat bagi Kita. apalagi ketika kita dalam melakukan apa? Pekerjaan. Oke, jadi cahaya itu, manfaat cahaya sangat penting bagi manusia. Selain membantu melakukan aktivitas, juga apa? Belajar. Untuk belajar. Apalagi? Menghasilkan energi. Apa? Menghasilkan energi. Menghasilkan Energi. Jadi cahaya juga bisa menghasilkan energi. Itu salah satu manfaat dari cahaya. Oke, berikut. Nah, sekarang Pak Guru akan menayangkan video. Sekalian menonton video ini sebentar dengan saksama, perhatikan dengan baik. Ya, silakan mengamati dulu video yang ada. Jadi menonton, melihat video yang ada dengan baik, sehingga sebentar ketika mengerjakan PKPD semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Apalagi ketika dalam prosesnya nanti. Ini video terkait sifat cahaya dan sifat-sifatnya. Silakan menonton dengan saksama. Nanti duduk dalam bentuk kelompok. Nanti setiap kelompok melakukan percobaan itu seperti Pak Presiden. Oke, sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, video yang baru ditonton tadi tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Tadi sifat-sifat cahaya itu apa saja? Cahaya yang terang terus. Ya, yang pertama, Cahaya yang terang
Pak Guru meminta kalian silakan bentuk kelompok. Ya, silakan. Silakan. Langsung masuk ke kelompok. Silakan masuk ke kelompok ya, cepat. Sehingga saya bisa mengerti, oh ternyata cahaya merambat lurus itu seperti ini. Jelas? Jelas. Sekarang aku akan membagikan kelompok. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, oke. Ya, silakan dalam kelompok berdiskusi tentang itu. Baik, di situ ada nama kelompok, misalnya kamu mau ganti nama, oh kelompok mama, silakan, bebas. Oke. Lalu anggota harus tulis, oh ada berapa orang, tulis. Oke. Ya, masing-masing mulai sudah. Masing-masing kelompok. Ya, sudah. Iya, nah, coba lihat amatinya. Coba, oke. Nah, coba semua masing-masing harus bisa amati. Nah, tunjuk mana, apakah ada tidak perbedaan keadaan semula dengan ini sebelumnya. Nah, coba lihat. Oke, bagaimana ketika kamu melakukan percobaan? Ya, coba lihat itu. Nah. Oke. Coba lihat bagaimana, apakah masing-masing harus fokus di dalam percobaannya setiap kelompok. Coba lihat apa yang terjadi di situ. Ya. Ayo. Apa yang terjadi? Ya, coba, coba lihat ketika ini di center ini bagaimana, apa yang terjadi? Coba dilihat ya. Begitu juga kamu, ketika kamu sudah menyiapkan gelas, ketika sudah menyiapkan gelas seperti ini dan diisi air dan diletakkan pensil seperti ini, apa yang terjadi? Nah, silakan itu didiskusikan di dalam. Ya, itu didiskusikan di dalam kelompok ya. Masing-masing coba ya. Coba sebentar. Di sini kamu rasa bagaimana? Nah, terus ini cermin ini ketika kamu center di cermin ini apa terjadi? Perubahan cermin yang halus. Coba ini. Contoh seperti itu. Ya, loh. Bagaimana cermin? Bisa apa? Bisa dipantulkan. Ya, oke. Nah ini, coba kamu di sini. Ya, coba lurus. Oke. Nah, coba kamu center. Baik, coba kau lihat dari sini. Nah, itu tembus tidak? Coba. Nah, coba center lagi sebelah sini. Tembus tidak? Nah, coba center di sebelah sini. Tembus. Nah, sekarang pertanyaannya, coba ini digeser. Nah, ini digeser ke bawah. Ini digeser ke bawah. Coba center. Nah, apakah tembusnya itu sejajar tidak dengan yang ini?
Ayo, sejajar tidak? Iya. Sejajar tidak? Nah, tidak ini. Coba senter di dua ini sama tidak? Nah, coba sama tidak? Tidak sama? Tidak sama. Oke, ya. Sekarang sudah melakukan percobaan masing-masing. Ayo, silakan didiskusikan. Coba masing-masing diskusikan di dalam kelas. Coba. Kalau masih rasa bingung, silakan buat percobaan lagi. Coba kamu lihat. Nah, coba ini. Coba tes ini. Coba kamu lihat. Nah, mantunya kemana itu? Kemana? Coba lihat. Itu baik. Itu mantunya kemana? Ya, coba engkau daftar. Kasih daftar cermin. Iya. Coba daftar ke bawah. Iya. Mantunya kemana? Itu kamu lihat. Mas-mas aku sudah lihat. Oh, ini sampai terjadi begini. Kenapa ya? Kenapa kita senter di bawah ini? Dia bisa lihat di dalam cermin ini ada apa? Silakan diskusikan di situ. Ya, ini. Nah, oke. Sudah? Ya, baik. Setelah berdiskusi, sekarang kita mendengarkan perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1 silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat melewati semua lubang saat sejajar. Cahaya tidak melewati semua lubang karena ketika salah satu kardus digeser sehingga lubangnya tidak sejajar dengan karton lainnya, cahaya akan terhalang dan tidak menembus karton yang tidak sejajar. Kesimpulan, cahaya merambat lurus, oleh karena itu cahaya hanya dapat melewati lubang jika semua lubang tersusun sejajar dalam satu garis lurus. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, yang akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan percobaan cahaya dapat dipantulkan. Pertanyaan, nyalakan senter dan arahkan ke cermin. Ini terjadi karena permukaan cermin yang halus. Pertanyaan yang kedua, arahkan sinar pantulan ke dinding. Arah pantulannya mengikuti hukum Snellius, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kesimpulan, cahaya dapat dipantulkan oleh cermin dengan arah pantulan yang mengikuti hukum Snellius, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
gelas. 2. Air. 3. Pensil. Percobaan. 1. Isi gelas dengan air. 2. Masukkan pensil ke dalam gelas. 3. Amati dari samping. Pertanyaan. Bagaimana bentuk pensil saat dilihat dari samping? Bentuk pensil terlihat seperti patah dari samping. Apa penyebabnya? Penyebabnya pembiasaan cahaya terjadi karena cahaya bergerak dengan kecepatan yang berbeda dengan medium yang berbeda. Kesimpulan. Cahaya dapat dibiasakan saat melewati medium yang berbeda dan menyebabkan perubahan arah pandang dan membuat benda yang dilihat tampak berbeda. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, tadi setelah kita sudah melakukan hasil diskusi, sudah paham semua tentang diskusi tadi? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Bapak Guru mau minta kita merefleksikan kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah sudah paham atau belum? Baik, sekarang Bapak Guru mau tanya dulu. Kira-kira tadi kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan cahaya. Ya, silakan bilang. Cahaya adalah sinar yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti lampu dan senter. Iya, tepuk tangan dulu untuk itu. Cahaya itu adalah sinar yang diperoleh dari berbagai sumber. Seperti apa? Lampu dan senter. Sekarang Bapak Guru mau tanya, di rumah ada cahaya? Ada. Biasanya apa? Lampu. Lampu apa? Bola lampu. Senter. Ada motor di rumah? Ada. Ada lampu motor. Jadi itu jenis-jenis Cahaya. Oke, sekarang yang kedua, sifat-sifat cahaya itu apa saja ya, sifat cahaya? Ayo, siapa bisa? Ya, silakan. Cahaya bisa menghasilkan energi, Oke, yang berikut. bisa membantu kita melakukan aktivitas. Iya, tepuk tangan untuk ini. Baik, secara sederhana cahaya, ya itu sifat cahaya yang pertama bisa apa tadi? Bisa menghasilkan energi. Bisa menghasilkan Energi. Yang kedua, Bisa membantu kita melakukan aktivitas. bisa membantu melakukan aktivitas. Aktivitas. Yang ketiga, oke, Cahaya. ya bisa membuat kita supaya lebih mudah dalam bekerja. Oke, tadi kita sudah melakukan percobaan. Percobaan yang kita lakukan tadi, kira-kira sifat cahaya yang paling pertama tadi apa? Cahaya merambat lurus. Iya, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus itu seperti apa? Ayo. Karena cahaya bisa menembus benda bening dan celah-celah bangunan. Ya, cahaya, tepuk tangan untuk Devin. Oke. Cahaya merambat lurus apabila menembus benda bening ataupun Di di celah-celah bangunan. Ya, ini contoh. Misalnya ini benda bening. Oke. Oke, ini contoh benda bening. Nah, sekarang aku mau tanya, cahaya ini tembus dia? Tembus. Ini yang dimaksud dengan menembus benda bening. sifat cahaya yang pertama. Lalu yang kedua, cahaya bisa melewati celah-celah tadi. Nah, sekarang Bapak Guru mau tes dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan celah-celah. Misalnya, coba perhatikan ini. Kalau ada sinar matahari seperti ini, itu pasti cahaya itu bisa melewati celah seperti ini. Pernah amati ini? Coba lihat. Di celah jendela ini sudah lihat? Sudah. Coba kamu amati ketika kamu di lurus memang di itu balok. Coba kamu amati. Kamu lihat di balok di jendela. Apakah bisa lihat keluar? Bisa. Coba kamu amati di kaca, bisa keluar? Bisa. Itu cahaya bisa menembus benda bening. Lalu sifat yang kedua, cahaya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya
dipantukan. Saya dapat dipantukan itu seperti apa? Karena pantulannya yang mengikuti hukum ini. Ya, karena pantulan cahaya bisa mengikuti hukum senis. Tepuk tangan untuk sejarah. Kita cahaya bisa apa? Dipantukan. Nah, saya dapat dipantukan sudah tadi. Contoh kecil, ketika kamu lihat motor, biasa lihat motor, silone, iya dong? Iya. Atau contoh kecil ketika kamu berada di genangan, pernah lihat genangan air? Pernah. Genangan air, lewat tiubai, mali leza lewat tiubai, minyak di leza baik, dengan pantul baik. Bisa. Itu salah satu cahaya dapat dipantul. Dipantukan. Lalu yang berikut, sifat cahaya yang ketiga apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu seperti apa? Karena melewati medium yang berbeda menyebabkan perubahan arah. Ya, cahaya bisa melewati perubahan arah. Oke, tepuk tangan untuk Vicky. Ya, itu. Oke. Sudah paham materi hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah memahami materi hari ini, sekarang Bapak Guru akan menguji kalian apakah benar-benar paham atau tidak dengan melaksanakan asesmen akhir atau menilai kemampuan kamu, pemahaman kamu selama mengikuti materi tadi. Sekarang tutup semua buku. Ya. Oke, kalau sudah ada itu silakan Bapak kasih kesempatan 5 menit untuk kerjakan secara mandiri masing-masing, tidak boleh ada sama. Ya, masing-masing mulai sudah. Ya, 5 menit, ya silakan. Masing-masing. Ya, flash belum bantu tadi ya. Ini. Ya, silakan 5 menit. Sudah. Ya. Ya, silakan kumpul. Baik. 9:30 detik. 9:30 detik. Ya, sekarang catat tugas rumah. Catat. Ya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Sudah? Apa yang dimaksud dengan cahaya? Sudah? Nomor 2. Apa yang dimaksud? Jelaskan sifat-sifat cahaya. Oke, tugas itu dikerjakan di rumah. Jelas? Nanti kita baru lanjutkan pertemuan berikut bahwa serta dengan tugas. Jelas? Oke, sebelumnya itu Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semua selama mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Harapan Bapak Guru, semoga kita belajar, kita bekerja untuk bisa menjadi orang sukses, berlatih dan berusaha. Baik, sebelum itu Bapak Guru mengajak kita untuk berdoa. Ya, Pak Guru minta salah satu untuk berdoa. Silakan. Silakan. Hati-hati pergi. Bapak kami
Selamat